Kita mulai live malam hari ini. Teman-teman semuanya, selamat malam. Nama saya Ellen May dan saya nge-live juga di Igoy Ellen May _official. Jadi yang di YT, yang di TokTok, kalau pengen lihat chartnya langsung aja ke Igoy aku Ellen May _official ya. Jadi aku mau buka chartnya dulu. Kita start dari IHSG seperti biasa, kita start dari IHSG ya guys ya. Dan kalian tahu saya bakalan ngomong apa soal IHSG seperti biasa. Ya bener banget kalau kalian bilang IHSG itu nggak jadi patokan saya, karena banyak saham yang nggak liquid yang jadi close comment, disuruh close comment. Oke. Close comment dulu. Close comment gak sih? Aku kepengen loh. Tanda Valentine Day. Aku pengen baca komen kalian. Sambil baca komen dikit boleh lah ya. Ntar kalau udah mulai serius gitu aku close komennya. Oke? Ya, jadi IHSG aku pengen baca komen kalian sih guys. Sesekali lah ya. IHSG ini lagi retrace. Kalau ngelihat ini sih di area support, teman-teman yang di TokTok yang di detail langsung ke Igoy ya, langsung ke Igoy aku Ellen May _official. Sorry, ternyata saya nggak bisa live sambil nyala komennya, saya sendiri distracted. Oke, jadi komen saya matiin, mohon maaf ya. Pertanyaan langsung aja di kolom question kanan bawah seperti biasa di Igoy. Nanti saya akan scroll, saya akan pilih-pilih yang saya mau bahas. Jadi ya sih kalau lihat kayak gini sih masih ada potensi turun dikit sampai ke garis merah ini, yaitu sekitaran area 87 sampai 8.800-an. Cuma sekali lagi kalian sudah tahu, yang ikut aku lama kalian sudah ngerti bahwa saya tidak terlalu memperhatikan IHSG. Kenapa? Sejak IHSG itu pergerakannya didominasi oleh saham-saham yang memang market cap-nya gede, tapi likuiditasnya tidak terlalu besar, seperti contohnya saham di SSA yang dimana, dan sahamnya ya itu aja ya. Jadi yang dimana kalau teman-teman perhatikan saham di SSA tuh hari ini naik sekitaran 4,88%. Aku rapiin dulu viewnya, kena lighting. 4,88% alias naik, cuman dia likuiditas bid overnya tuh kecil banget gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini tidak jadi patokan kita IHSG-nya. Dan hari ini ada beberapa saham yang bergerak aktif dari berbagai sektor, khususnya dari sektor perkapalan, yaitu saham-saham kecil dari sektor perkapalan, dan juga saham dari Papa Bakri, grup Bakri seperti Energi, Bumi, dan BRMS. Terus ada saham lain yang juga menguat, ada dari BKSL, nanti kita akan bahas juga. Terus kita akan bahas juga saham-saham yang kemarin itu gimana kabarnya, ada dari emas, ada dari nikel, ada dari berbagai sektor yang lainnya. Pastinya aku mengutamakan apa yang kalian tanyain dulu di kolom question, dan pesan aku kalian mesti belajar sistemnya. Kalau kalian ngerti sistemnya, kalian gak akan panik, gak akan stres. Kalian belajar di F-Trade Academy ya, dengan metode super trader. Oke, hari ini market value 27,4 triliun rupiah, di pasar reguler 26,1 triliun rupiah, dan Bumi masih mendominasi transaksi seperti hari-hari kemarin sekitar 1,9 triliun, BCA 1,9 triliun, Antam 1 triliun. Sementara itu di pasar negosiasi ada saham Bank Mandiri 392 miliar, ASI 118 miliar, dan BCA 73 miliar. Nah hari ini asing masih net sell sekitar 1,65 triliun, dan banyak di net sell asing ada saham BCA 1,1 triliun, kemudian Antam 317 miliar, dan Bank Mandiri 171,9 miliar, Bumi 141,7 miliar, Adaro 78 miliar. Itu top 5 saham yang banyak dijual asing. Kita akan bahas satu-satu saham itu nanti dan kenapa banyak dijual asing. Nah sebelum saya bahas satu persatu saham-saham tersebut, saya kepengen bagiin, nanti BCA saya bahas ya teman-teman semuanya ya. Aku pengen share tentang dramanya Donald Trump, dan ini kalian wajib banget penting tahu ya, buat tahu. Tapi untuk pengambilan keputusan trading sih kalian tidak perlu menggunakan Trump analysis sih sebenarnya ya. Jadi kita punya metode super trader itu juga masih works banget di masa seperti ini, dan bahkan malah banyak yang multi bagger, banyak yang menghasilkan cuan hampir 100%, bahkan lebih dari 100%, ada yang hampir 200% kayak Bumi gitu ya. Terus kemudian Donald Trump ya, jadi kronologi ya, Trump menyerang
Venezuela dan nangkep presidennya Nicolas Maduro. Kemudian ikut campur urusan Iran dan ngirim kapal Amerika ke Iran. Ngasih tarif 25% bagi semua negara yang melakukan bisnis dengan Iran. Seperti contohnya negara mitra Iran itu ada China, Rusia, Irak, UAE, terus kemudian Turki dan India. Terus ngasih tarif hukuman minimal 500% terhadap impor dari negara yang ngebeli energi Rusia, minyak, gas, uranium, dan negara terkait seperti India, China, dan Brasil, dimana sebenarnya 94% dari tarif itu sebenarnya ditanggung oleh Amerika sendiri, yaitu oleh importir di Amerika dan juga oleh warga negara Amerika itu sendiri. Trump juga merebut Greenland yang sangat kaya akan rare earth. Sebenarnya ini perangnya sama China karena Amerika sangat ketergantungan sekali rare earth dengan China untuk pembuatan teknologi, pembuatan alat-alat pertahanan, ya, untuk AI juga. Jadi Trump mau merebut Greenland untuk itu. Kemudian ada ancaman tarif 10-25% ke 8 negara di Eropa. Ini udah batal karena udah ada kerangka kesepakatan dengan Greenland. Dan Trump juga mau menaikkan anggaran militer 50%, itu yang tertinggi sepanjang masa. Terus kemudian dia keluar dari PBB dan WHO, kemudian dia bikin sendiri Board of Peace di mana Indonesia juga masuk di situ, dan itu kabarnya bayar triliunan rupiah gitu. Tapi mungkin menurut saya ya lebih baik begitu daripada Indonesia dikutak-atik kayak Greenland atau dikutak-atik kayak Iran gitu. Serem juga sih ya. Jadi memang dibilang tak berdaya ya tidak berdaya gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah kita galak sama Trump, kayaknya bakal lebih bahaya buat kita gitu ya. Jadi memang ya apa boleh buat. Kemudian padahal Indonesia sebenarnya sangat kaya sekali dengan nikel dan sumber daya lain yang sangat dibutuhkan oleh Amerika gitu ya. Tapi intinya sih selama masih win-win, ya agak loose dikit sih Indonesia, tapi daripada loose banget karena yang dihadepin tuh agak-agak gitu ya, bukan neurotipikal gitu orang-orang yang Trump itu neurodivergent gitu kalau bahasa kerennya dari psikolog gitu mungkin. Terus Trump juga ngancem tarif 100% ke Kanada kalau dia melakukan deal dagang dengan China. Sebenarnya Trump tuh tersinggung karena Kanada itu ada ngeritik Trump soal Greenland. Nah, jadi tahu nggak sih Kanada itu supplier minyak yang sangat besar sekali ke Amerika. Jadi Amerika ketergantungan minyak ke Kanada gitu. Bahkan lebih besar dari Saudi Arabia gitu ya, supply minyak ke Amerika gitu. Jadi Kanada juga kayak punya bargaining power, jadi dia juga kayak di atas angin gitu. Jadi ini kayak ancam-ancaman gitulah. Terus kemudian Trump terakhir naikin tarif Korea Selatan dari 15% jadi 25% karena dianggap ingkar janji dari perdagangan dagang dengan Amerika. Jadi sekarang intinya adalah Trump versus everyone. Trump versus everyone ya. Jadi Trump bakalan menang atau enggak ya kita nggak tahu. Kalau negara-negara yang lain mereka bersatu ngelawan Amerika, sebenarnya Amerika sendiri yang rugi. Dan kalau seperti itu terjadi, maka akibatnya apa? Inflasinya yang naik. Dan kalau inflasinya naik itu sebenarnya agak kurang bagus ya untuk penurunan suku bunga juga bisa jadi agak tertunda gitu. Ya, jadi kalau suku bunga diturunin kan duit bakalan beredar di masyarakat lebih banyak gitu, inflasi makin naik lagi. Jadi kalau inflasinya tinggi, suku bunga tuh harusnya agak dinaikin supaya duit tuh banyak ngendap di bank gitu loh, nggak terlalu banyak berputar di masyarakat. Jadi kalau inflasinya naik, suku bunga bakalan susah diturunin. Nah, Trump ini tapi dia juga sebenarnya nggak bodoh, dia tuh ngambil Venezuela dan menghasilkan minyak, mulai memproduksi minyak Venezuela. Venezuela tuh by the way kaya banget minyak, tapi barely producing it gitu. Jadi kayak cadangan minyaknya banyak tapi nggak diproduksi gitu loh. Jadi Trump memproduksi itu untuk menurunkan harga minyak sebenarnya. Cuman yang terjadi dengan dia ribut-ribut ke Kanada dan juga ribut-ribut ke Iran, bukannya harga minyak turun, malah harga minyak makin naik karena banyak ketidakpastian akan suplai minyak, kira-kira kayak gitu. Nah, maka dari itu kemarin kita ada bahas beberapa saham minyak yang menarik, dan kemarin kita udah bahas banget soal perminyakan, dan hari ini aku kepengen ngebahas yang lain sebenarnya. Jadi soal minyak tuh ada kayak saham Medco, Elsa, Energi, Akra, Raja, Ratu, dan sebagainya, dan juga yang industri terkait ya, seperti contohnya UNTR, ITMG. Meskipun UNTR itu harus diperhatikan lagi, ada faktor lain karena izin tambangnya dicabut kan kemarin dan kena denda sekitaran kalau nggak salah 4T sama pemerintah. Jadi itu jadi sekitaran 17%, pengaruh ke 17% kas perusahaan. That's a surprise for UNTR. Jadi makanya jangan pakai berita doang gitu ya.
Terus kalau Medco Elsa gimana? Elsa agak ketinggian tubuh retracement, nanti aku akan bahas. Intinya kemarin sebenarnya saham-saham minyak aku udah bahas, dan tadi pagi di morning briefing udah jelas banget, very clear banget dibahas di situ. Nah, kemudian yang menarik lagi sebenarnya adalah dari sektor batubara yang banyak belum naik, dan besok kita akan bahas lebih detail lagi di morning briefing kenapa, efeknya apa batubara bisa ikutan naik saat minyak itu naik, karena energi itu saling menggantikan. Ya, jadi kalau kita perhatikan komoditas emas, nikel, tembaga, aluminium itu sudah pada naik semua. Yang belum naik itu komoditas energi seperti oil, minyak dan gas, terus kemudian batu bara itu sendiri. Ya, nah batu bara itu bisa ikut naik saat minyak naik karena energi saling menggantikan. Dimana kalau minyak sekarang jadi rebutan, ya itu bisa harganya naik, batu bara ikut naik karena batu bara substitusi. Jadi kalau harga minyak melonjak, biaya energi dan listrik itu ikutan mahal, sehingga banyak negara terutama yang masih bergantung pada PLTU seperti China, India, dan Asia Tenggara itu mencari sumber energi yang lebih murah dari siapakah, yaitu batu bara. Nah, di tengah kondisi geopolitik perang-perang yang makin panas dan resiko gangguan suplai minyak ya dengan Kanada dan juga Iran tadi, batu bara jadi opsi paling cepat buat ngejaga listrik dan industri tetap jalan, permintaannya naik, dan pada akhirnya harga batu bara ikut terdorong naik. Saingannya Indonesia sebenarnya dari Australia gitu. Tapi sekarang kan Indonesia kan banyak banget ekspor batubara ke China ya. Cuman sekarang China itu mereka lagi mengembangkan teknologi energi baru terbarukan, dimana mereka jadi kedepannya tuh nggak akan ketergantungan lagi sama batubara Indonesia. Cuman itu kan prosesnya masih lama, bertahun-tahun ke depan. Jadi untuk tahun ini kita masih bisa menikmati lah ya return dari kenaikan dari kemungkinan harga batubara yang akan naik, kemudian juga dari kenaikan harga saham batubara, dan kemudian juga kemungkinan dividen batubara yang akan naik di tahun buku 2025 yang akan dibagi tahun 2026. Jadi ini ceritanya ngeri-ngeri sedep sih gitu. Jadi kalau tahun 2022 itu perang Rusia Ukraina, kemudian harga batubara ngegas pol, dan pertama kali dalam hidup saya tuh dapat dividen 27%, dividen yield 27%. Waktu itu belinya agak telat gitu, jadi mungkin sekarang harganya masih merah dibandingkan yang dulu ya, kecuali average down ada beli lagi di bawah. Nah, jadi apakah itu akan terulang lagi di 2025-2026 nanti? Bisa sangat mungkin sekali terulang. Sehingga dengan kondisi seperti ini sebenarnya tema yang menarik itu adalah sektor komoditas gitu ya. Perbankan bagaimana dong? Nanti saya akan bahas buat teman-teman yang galau dengan sektor perbankan. Tapi menurut aku sih sebenarnya udah mulai dialihkan ke sektor komoditas gitu ya. Nah, sekarang mungkin lebih banyak tradingnya instead of investing, karena investing kita juga udah masuk quite a while ago dan nggak terlalu banyak perubahan kalau investing ya. Jadi maka dari itu kita M-Trade Start mungkin lebih sering dibandingkan dengan M-Fast Start. M-Trade Start ada webinar trading, belajar trading 2 jam gratis. Kalian DM saya aja, catat dulu kodenya EMTRADESTART. DM saya di IG saya @elme_official, di INSTAGRAM saya gitu ya. Jadi nanti tim saya akan kasih link pendaftarannya, kamu daftar di situ dan ikutin acaranya. Pasang di kalender tanggal 7 Februari jam 10 pagi. 7 Februari jam 10 pagi, kalau perlu kamu cuti dari kerjaan khusus buat nonton ini, karena ini bakalan bisa berpotensi mengubah hidup kamu. Ya, bisa dipakai buat trading apapun juga gitu. Oke, selain batu bara yang kita lihat komoditas yang menarik ke depan adalah tembaga. Tembaga seperti yang aku bilang tadi juga sudah naik selain silver dan juga emas. Tembaga itu kenapa penting? Urat nadi ekonomi modern, semua yang berbau listrik dan industri pasti butuh tembaga atau copper. Jadi saat Trump mainin tarif, sanksi, dan mendorong America First, Make America Great Again, dampaknya dunia tuh masuk ke dalam mode membangun infrastruktur dan juga produksi sendiri. Pabrik baru, jaringan listrik baru, data center, sampai bisnis militer semuanya rakus tembaga gitu. Di sisi lain Donald Trump juga menaikkan anggaran militer besar-besaran, sistem senjata modern, radar, kendaraan militer dan sebagainya, itu semua butuh tembaga. Dan saham tembaga di Indonesia itu ada AMMN, MDKA dan juga Antam. Nah, yang menarik sebenarnya dengan saham Antam ini yang sekarang mungkin secara chart, secara metode super trader udah agak ketinggian dan M-Trade udah cuan puluhan persen, potensi multi-bagger juga. Kalian kalau baru masuk sekarang nih ketinggian. Cuman aku melihat Antam ini mendapatkan sentimen positif dari berbagai sisi. Dari kenaikan harga nikel gara-gara Pak Bahlil ngebatasin produksi nikel. Wah, gila, keren banget Bahlil Effect, ada di konten aku di TokTok, ada di Igo juga ada, aku lupa di YT ada nggak.
Ya, yang jelas ada di Tok dari di Igoi aku. Jadi sejak produksi nikel 2026 dibatasin Om Bahlil, baru plan di tahun 2025 kemarin diumumin harga nikel tuh melonjak semua, langsung pada ngeborong nikel sebelum sebelum produksi nikel dibatasin gitu loh. Jadi harganya udah naik duluan gitu ya. Nah, jadi itu Antam juga dapat keuntungannya. Tidak hanya emas saja. Emas itu kan naik terus sebenarnya karena banyak negara ngeborong emas karena mereka tidak mau ketergantungan sama dolar. Ngelihat Trump sering tantrum kayak gini gitu loh. Nah, jadi harga emas naik terus kayak gitu. Itu Antam juga diuntungin. Kemudian yang kemarin yang ketiga itu dari hilirisasi, dari proyek Danantara. Itu juga Antam juga diuntungin. Tidak hanya Antam, sebenarnya ada AMMN dan juga saham-saham lain yang potensi diuntungkan. Nah, sekarang kita melihat potensi dari tembaga. Tembaga ini tidak hanya menguntungkan AMMN dan MDKA tapi juga menguntungin Antam. By the way, kalau saya ngomong tentang kode saham di sini kalian jangan langsung hajar beli karena kita harus lihat timingnya. Yang di Tok-Toknya detail langsung ke Igoi aku LMA_official sebelum kita bahas persahaman ini. Terakhir nikel yang tadi aku sempat bahas Om Bahlil. Potensi akan membatasi produksi nikel 2026 sehingga harganya naik. Nikel itu buat logam kekuatan dan ketahanan, dipakai buat baja tahan panas dan juga korosi, dan juga dipakai untuk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Jadi Trump tuh bikin dunia makin nyaman dan saling curiga, terus negara-negara lalu memperkuat militernya dan permintaan akan nikel, tembaga dan komoditas ini pada naik. Dan tahu nggak, Indonesia penghasil nikel 50% supply nikel dunia itu dari Indonesia, bukan lautan tapi kolam susu Indonesia ini. Gila, keren banget gitu. Dan saham-saham yang terdampak saham nikel tuh sebenarnya banyak banget. Mungkin kalian taunya Inco, tapi ada juga MBMA, Harum, Antam, Indi itu sekarang ada ke emas juga, terus macam-macam NCKL, DKFT ya, macam-macam ya. Tapi nggak perlu semuanya kalian beli, harus ngecek timingnya juga. Cepetan chartnya. Oke, baiklah, nanti kita akan bahas chartnya ya. Kita akan bahas chartnya. Aku jadi bingung sekarang mau start dari saham apa dulu, karena kalau saham metals tuh sebenarnya aku udah sering banget bahas gitu. Aku udah sering banget bahas dan aku nggak mau dianggap kayak ngepom-pom gitu. Aku mau cerita, ada satu tantangan di market ya. Ini barusan dapat berita yang serem banget buat aku, yaitu virus Nipah India ini makin gila lagi nih, bikin harga emas bakalan ke depan bisa naik lagi, tapi jangan FOMO di atas. Serem banget. Aku kebaca itu kayak belum tentu. Semoga kita berdoa semoga tidak sampai di Indonesia. Jadi ada virus Nipah di India, itu menular dari kelelawar ke manusia dan katanya mematikan dan nggak ada obatnya. Gejala awalnya mirip flu dan sebagainya. Bayangin kalau sampai itu terjadi lagi kayak COVID-19, dampak COVID-19 itu belum pulih sekarang secara ekonomi, ditambah dengan kegilaan geopolitik dari Amerika gitu. Jangan sampai terjadi ini lagi. Cuman ada beberapa emiten yang bisa kita watch dari keluarnya berita ini. Mungkin bisa ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan untuk ngegerakin dalam tanda kutip ya saham-saham tertentu, jadi sentimen positif saham-saham tertentu, misalnya kayak Mika, Silo, Hill, KF, Inaf, KLBF kayak gitu-gitu. Cuman belum jadi watchlist kita, oke? Nah, kita mau bahas dulu untuk saham-saham tadi ya, sektor komoditas, dan abis itu aku akan bahas pertanyaan kamu tentang asing yang belum balik ke Indonesia. Aku akan bahas tentang pertanyaan kamu tentang BBCA, kenapa BCA-nya masih turun ya, kinerjanya bagaimana. Aku akan bahas tentang rupiah ya, rupiah yang melemah itu kenapa, aku akan bahas gitu. Oke. Bumi Medco, Archie, PNLF, bolehlah kita start dari saham pertanyaan sejuta umat. Teman-teman yang ada di Tok-Tok, yang ada di YT, mari kita lihat saham Bumi. Teman-teman yang di sini mungkin melihat bahwa Bumi itu saham batubara gitu ya. Jadi mungkin teman-teman melihat Bumi itu saham batubara gitu. Tapi sebenarnya Bumi ini dia sudah diversifikasi ya. Oke, jadi dia sudah diversifikasi ke emas juga. Nah, terus kenapa Bumi waktu itu sempat naik tinggi dan kemudian turun signifikan sampai 31%? Ada yang bertanya, ada yang bilang apakah ini dari emiten sedang mengatur supaya free float-nya memenuhi kriteria aturan baru MSCI
Sehingga nanti kalau misalkan masuk di bulan Februari, bulan Mei-nya bobotnya tidak berkurang, masih memenuhi aturan dari MSCI. Saya tidak tahu tentang hal itu, tapi bisa saja terjadi. Kita sebagai trader, super trader fokusnya benar-benar melihat apa yang di depan mata gitu. Nah, jadi seorang super trader sebenarnya kalau mau jual tanggal 21 Januari kemarin itu nggak salah. Tapi Amtrade memilih hold, kenapa? Karena kita punya modal di bawah banget, jadi kalau modalnya di atas pastinya beda cerita. Dan sekarang kita masih cuan 154%an, sempat cuan sampai 263%, dan kita justru malah tadi yang jangka pendek tidak ada masuk ya, test buy untuk jangka pendek, trading jangka pendek. Jadi kira-kira bentuknya bakalan kayak gini guys. Bentuknya bakalan kayak gini. It's kind of bit confusing buat yang masih pemula kayak anak aku. Dia nggak ngerti kan, nggak ngerti kayak MSCI apa, masih belajar kan ya. Jadi mama jual nggak? Simpelnya aku bilang jual, biar kemarin biar mereka nikmatin cuan dulu. Tapi aku bilang ini turun jangka pendek ya, habis itu bisa naik lagi. Jadi gimana dong ma? Aku udah jualan, mama gimana sih? Ya udah ntar beli lagi. Kapan belinya? Ntar mama kasih tahu. Kalau kalian nggak punya mama kayak aku, kalian ikut Amtrade aja, mama kalian adalah Amtrade, udah gitu aja. Kalau kalian punya modal di bawah banget, ikut Amtrade aja. Jadi Amtrade itu modalnya di bawah 158-an kalau nggak salah ya, sampai sekitar 130-an kurang lebih. Jadi ya anyway, Amtrade masih ngehold buat yang jangka menengah, tapi jangka pendeknya udah tek-tak gitu. Oke, terus kemudian kita bicara tentang MSCI dulu sebelum saya bahas tentang saham-saham lainnya ya. Jadi kalau bicara soal MSCI kan dari MSCI itu mensyaratkan free float yang dipegang oleh investor retail itu harus lebih besar ya kan. Jadi harus lebih besar. Itu aturan kemungkinan diketok palu di akhir Januari ini, dan ini udah akhir Januari guys, dan bakalan jalan digunakan untuk periode Mei 2026. Jadi Februari masih aman. Nah, beberapa saham yang free floatnya kecil itu dari grup Konglu. Jadi kalau BCA itu free floatnya aman, 41,8%, dan bobotnya dibandingkan dengan IHSG itu 9,5%. Jadi BCA tuh mempengaruhi penghitungan IHSG itu 9,5%. Udah yang kedua BRI, bobotnya 44%, itu sebenarnya terbilang aman. Tapi kenapa turun? Ntar ya, itu jawaban yang berbeda nanti. Dan bobotnya 7,6% mempengaruhi penghitungan IHSG. Dan yang ketiga, brand itu mempengaruhi penghitungan IHSG, tau gak sih? 4,8%. Jadi kadang-kadang itu yang saya bilang IHSG naik turun, nggak usah terlalu pusing. Kadang-kadang saham-saham seperti ini yang menggerakkan. Nah tapi free floatnya di retail itu cuma 8% guys. Jadi kalian tahu gitu kan. Nah MSCI nggak mau ini. Nah maka dari itu tidak heran jika brand beberapa waktu belakangan sempat turun. Ada yang bertanya pada saya, apakah ini jualan supaya dibeli sama retail? Apakah retail beneran atau retail? Waduh, itu bukan urusan saya. Mosok nanyanya kayak gitu banget sih, nggak boleh suujon ya. Intinya kita melihat yang di depan mata, kita pakai chart metode super trader itu. Kalau brandnya patternnya cakep lagi, masuk lagi. Kalau brandnya patternnya lagi kayak sekarang, lagi bearish, kalian mau lihat patternnya band kayak gimana sekarang? Nah teman-teman yang di TokTok dan yang di YT langsung aja ke IG aku, @ellenmay_official. Mari kita lihat. Nah, brand tuh sekarang lagi sideways low melo kayak gitu. Ya, meskipun di sini kelihatan dijaga di atas 8625, cuman kayaknya entar dulu deh sampai patternnya jadi benar-benar cakep lagi. Kapan patternnya cakep? Ya, kan mama aku bukan Ellen May, ya udah ikut Amtrade ya. Jadi mama kamu Amtrade nanti, oke? Terus kemudian mari kita lihat saham BMRI. Itu dia mempengaruhi market cap-nya, dia mempengaruhi penghitungan IHSG itu 4,7% di bawah brand guys. Tapi dia punya free float gede, BMRI 47,3%, dan Telkom itu juga free floatnya gede 47,9%, mempengaruhi penghitungan IHSG di bawah BMRI sekitaran 4,6%, sedikit di bawah BMRI. Jadi brand itu nomor 3 mempengaruhi penghitungan IHSG, penghitungan BMRI. Penghitungan IHSG, salah ngomong, belepotan. Kemudian yang berikutnya, posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, posisi ke-6.
Yang mempengaruhi penghitungan IHSG adalah saham DSSA. Jadi kalau ada brand DSSA, Bian, DCII, ini saham yang terutama DSSA, Bian dan DCI kadang-kadang bid offernya tuh kecil-kecil gitu ya. Nah itu bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Jadi sekitar 3-5%, 3-4,8% gitu. Nah yang kalian perlu tahu, brand itu free floatnya cuma 8%-an gitu, dan itu per November 2025 kemarin ya. Sekarang mungkin sudah berubah gitu. Jadi per November itu 8%-an. Terus kemudian DSSA itu free floatnya 20,4%-an, free float retail. Itu data per November 2025 kemarin. Terus kemudian Bayan Resources itu 21,3%, dan kemudian DCII 22,4%, artinya masih kurang semuanya. BRPT 27,7%, AMMN 17,8%, jadi nggak heran kalau AMMN-nya turun, ya mungkin untuk merapikan free float seperti itu, dan TPIA tuh cuma 10,7% doang free floatnya. Nah jadi teman-teman, pertanyaannya mungkin Anda berpikir, ya udahlah gue nggak usah cut loss aja lah, ntar juga naik lagi gitu kan ya. Kayak saham-saham yang mau masuk MSCI, kayak mungkin saham-saham konglo lain, termasuk salah satunya mungkin yang kalian tanyain, Bumi, kayak gitu kan ya, ntar juga naik lagi. Ya kalau naik kan nggak ada yang bisa ngejamin. Makanya apa yang di depan mata kita yaitu chart, itu yang akan membantu kita. Metode kita bukan sekedar charting atau technical analysis, tapi pakai metode super trader. Pelajari di webinar M3 Start Sabtu 7 Februari jam 10 pagi. Masukin kalender kalau kamu ada kerja, kalau bisa ambil cuti demi nonton ini, karena ini bisa mengubah hidup kamu. Daftar dengan ketik EMTRADISTART di DM aku akan langsung bahas chart untuk saham yang lainnya. Jika tadi aku ada bahas saham Bumi, sekarang aku akan kita bahas sama energi. Jadi energi ini termasuk salah satu emiten yang terdampak positif dengan kenaikan, dengan potensi kenaikan harga minyak. Kita bahas saham energi ya guys ya. Oke, kita lihat energi di sini. Nah, hari ini energi naik, terus kita mau bahas beberapa saham bakri yang lain ya. Kayak habis energi kita mau bahas BRMS di perbakrian, bahas saham bakri. Jadi energi ini salah satu saham oil yang belum banyak activity, ya terkait energi yang belum banyak activity, yang bakalan terpengaruh oleh kenaikan harga minyak. Sebenarnya sekarang ini posisi agak nanggung di tengah-tengah sideways-nya, jadi kita kalau masuk ini posisinya nyolong start tadi. Jadi masih akan ada kemungkinan seperti ini retrace, dan ada kemungkinan untuk breakout. Kita lihat harga minyaknya bagaimana. Ya, jadi harga minyaknya bentuknya kayak gini, ini udah breakout dari downtrendnya, dan sekarang lagi consolidating. Ini berpotensi dia ada sedikit retracement dan kemudian naik lagi. Nah, jadi untuk saham sektor energi ini seperti contohnya Elsa, ini ada retracement di sini. Buat yang telat, yang belum dapat nih, tunggu di area retracement yang berikutnya. Dan tadi ada dibahas, dijelasin sama Coach M-Trade very detail ya, bahwa ini tarikan pertama, dan tarikan pertama itu masih sangat menarik. Intinya tunggu retracement dulu aja gitu. Terus kemudian kita mau ke BRMS, ini saham yang sudah masuk ke MSCI tapi tetap dijaga supaya bobotnya dia di MSCI juga tidak berkurang. Dan kita melihat patternnya dari saham ini BRMS, teman-teman yang ada di TokTok dan ada di YT, perhatikan ya, ini sebenarnya patternnya cakep banget, dia bertahan terus di atas MA 20 dan berpotensi akan breakout dari 1325 gitu. Jadi ada potensi breakout dari 1325. Terus aku mau bahas tentang saham perkapalan ya. Jadi aku mau bahas tentang saham perkapalan. Bentar ya. Saya mau bahas saham perkapalan. Kita lihat dulu Bull. Oke, kita lihat dulu ya. Disclaimer ya guys ya, ini bukan rekomendasi buy. Oke, kita lihat di sini, ini saham perkapalan ini ada terpengaruh juga oleh kondisi geopolitik ya. Ya, jadi teman-teman perhatiin di sini, ini kemarin udah sempat naik tinggi, terus kemudian ada retrace di sini ya. Ini sempat breakdown sedikit dari MA 20, tapi kita masih bisa watch ini gitu ya. Jadi masih bisa dilihat.
Ya, kita lanjutin ya saham-saham perkapalan ya guys ya. Ya, jadi ini katalis sektor perkapalan apa sih sebenarnya? Ada ekspektasi peningkatan permintaan atau permintaan demand aksi korporasi dan juga ada momentum sektor. Jadi beberapa emiten tuh agresif melakukan penambahan armada dan ekspansi khususnya di segmen LNG, tanker dan jasa angkutan. Kenapa? Ya bukan karena hari ini lambanya melonjak, tapi karena ke depan tuh barangnya makin jauh dikirim gitu. Jadi kapal itu semakin dibutuhkan dan perusahaannya udah siap duluan. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kenapa? Karena Uni Eropa itu akan menghentikan impor gas dari Rusia secara bertahap. Gas cair atau LNG dari Rusia itu bakalan dilarang sepenuhnya mulai akhir 2026 gitu. Dan disusul dengan gas pipa pada tahun 2027. Jadi kebijakan ini tuh bisa membuat Eropa tuh mandiri energi dan mengurangi pendapatan Rusia dari sektor gas gitu loh. Jadi setiap negara anggota Uni Eropa itu juga wajib nyiapin rencana buat nyari sumber energi penggantinya. Nah, akibat kebijakan ini Rusia tuh diperkirakan akan mengalihkan penjualan gasnya ke Asia. Tapi ya langkah itu tuh nggak mudah ya karena jarak pengiriman tuh lebih jauh dan membutuhkan biaya kapal, membutuhkan lebih banyak kapal, biayanya juga lebih banyak, logistiknya lebih besar gitu. Jadi sentimen kayak gini tuh sebenarnya berpengaruh untuk sektor perkapalan, cuman kita mesti ngelihat pattern, kita ngelihat chartnya juga sih gitu. Nah, jadi untuk saham perkapalan kira-kira bentuknya kayak gini, sebenarnya retracementnya masih bisa agak jauhan. Aku coba mau narik. Ini udah kena 61,8, Fibonacci 61,8-nya dia ya, jadi bisa ke area ini. Ya, ini bisa dibuat sih teman-teman. Resikonya lumayan tinggi ya kalau buat saham perkapalan seperti ini. Terus kemudian ada Temas juga ya. Temas ini PT Temas Tbk ya, ini tadi juga retrace banget ke area support banget dan memang ini resikonya lumayan tinggi untuk saham-saham seperti ini, very high risk and high return. Terus kemudian selain dari saham perkapalan kita juga melihat saham dari grup Konglo yang lain. Ini contohnya, ini out of topic sedikit, ini dari grup Konglo Hapsoroh, dari Pak Hapsoroh yang beberapa waktu kemarin sahamnya sempat naik dan kemudian sempat turun, ada satu retracement di sini. Ini retracementnya pas kena banget support dan kita bisa watch saham ini. Disclaimer guys, saham ini juga risikonya lumayan tinggi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk di sini mungkin harus belajar dulu ya, ikut M-Trade juga ya gitu. Jadi ini beberapa saham yang juga menarik gitu. Terus kemudian sebenarnya aku bingung, banyak saham yang mau dibahas tapi udah dibahas semua. Kemarin-kemarin tuh udah kayak kebahas semua. Jadi aku bingungnya tuh kayak mana ya yang aku mau bahas duluan. Mungkin aku start dari Q&A kalian ya gitu. Jadi banyak yang bagus sebetulnya. Cuman posisinya ada yang ketinggian sedikit, ada yang masih perlu menunggu. Nah, Medco ini dia berpotensi ini masih dari minyak ya. Tadi aku ada sempat bahas sedikit untuk saham minyak. Ada energi, ini Medco, dia membentuk cup and handle, jadi masih bisa di watch untuk saham Medco ini dan dia naiknya belum terlalu signifikan seperti saham emas. Nah, ini aku lompat sedikit ke saham emas, kayak Archie ini kan dia naiknya udah agak tinggi, dia bisa masuk ke indeks GDX kemarin atau GDX Junior gitu, dan itu bagus artinya, cuman ini udah agak tinggi, jadi strateginya sebenarnya tinggal ngehold aja, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan buat ngebahas sektor komoditas lagi, aku pengen ngebahas BCA dulu nih. BCA jadi pertanyaan banyak teman-teman semuanya. Ya, jadi ini chart saham BCA, dia berpotensi akan turun sampai ke 7250. Sebenarnya kinerja utama dari BCA ini laba bersihnya. Aku sambil gambar path ya, yang di tok yang di YT ke Igoy, bisa ke sini. Laba bersihnya tuh naik 4,9% dan BCA masih untung 57,5 triliun. Terus pendapatan bunganya atau net interest income-nya itu naik 4,1% gitu, dan kreditnya tumbuh 7,7%. Jadi 993 triliun, dan ini udah sesuai dengan guidance atau sesuai dengan perkiraan dari BCA di awal tahun 2025. Guidance-nya di angka 6-8%. Dan sebenarnya kalau kalian nanya kenapa sih sebenarnya saham perbankan
kenaikan ini turun sejak puncaknya di Oktober 2024, waktu itu pergantian kepemimpinan di Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah asing itu nggak yakin dengan kondisi di Indonesia, atau mungkin dengan kepemimpinan yang baru gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bertanya seperti itu. Tapi sebenarnya kembali lagi ke guidance. Nah, guidance-nya itu gimana sih sebenarnya di tahun 2025 ini, di awal tahun kemarin BCA itu menargetkan pertumbuhan kredit ternyata hanya 6-8% aja. Ujung-ujungnya sebenarnya ke kondisi makro. Kemudian dan itu terjadi kreditnya tumbuh 7,7% pas di tengah-tengahnya dari perkiraan, sehingga sebenarnya nasib harga saham ini di tahun 2026 itu tergantung juga dari guidance-nya lagi, nanti kita tunggu ya. Nah, kemudian guidance atau perkiraan dari bank tersebut di 2026. Nah, dana pihak ketiga di BCA itu naik 10,2%, jadi 1.249 triliun, di mana likuiditas BCA kuat, dan ini juga berarti kalau dana pihak ketiganya banyak di bank, artinya banyak orang lebih banyak menyimpan duit daripada menggunakan duit atau mungkin minjem duit, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi ini dilihat dari pertumbuhan kreditnya cuma 7,7%, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga ya yang naruh duit itu naik 10,2%. Jadi di tengah ketidakpastian global geopolitik dan kemungkinan ada ketidakpastian hukum, mereka banyak yang takut berkembang, itu jadi banyak yang nyimpen duitnya di bank. Nah, terus kemudian bagaimana dengan kredit macetnya? Kualitas dan kesehatan bank BCA sendiri, kredit macetnya turun dari 1,8% jadi 1,7%, kualitas asetnya masih bagus. Nah, tapi dana murah kasanya itu naik dari 81 sampai 81,1 jadi 84,6% ya. Jadi biaya banknya memang masih efisien. Tapi kenapa BCA masih turun? Nanti saya akan ulas lagi ya, saya akan simpulkan lagi. Tapi kita lihat dari numbersnya dulu. Rasio kecukupan modalnya, capital adequacy ratio-nya itu masih sehat, dari 29,4% jadi 29,8%. Struktur permodalannya masih kuat. Loan to deposit ratio-nya turun dari 78,4% jadi 76,8%. Ya, dimana ini justru malah makin banyak dana nganggurnya gitu loh, masih ada ruang buat ekspansi gitu. Nah, tapi ada catatan negatifnya dari BCA ini, margin atau keuntungannya, net interest marginnya atau profitabilitasnya turun sedikit dari 5,8% jadi 5,7%, namun ini masih sesuai dengan guidance. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sih BCA ini turun? Karena pertumbuhan labanya 4,9% ini, saya agak melambat sedikit ya. Kenapa BCA turun? Pertumbuhan laba 4,9% ini paling lambat dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2020. Jadi pasar melihat ini sebagai normalisasi kinerja, bukan BCA itu bermasalah. Nah, jadi kinerja BCA itu masih solid, hanya saja ada tantangan di profitabilitas yang mengalami penurunan karena NIM-nya turun. Nah, gimana guidance-nya 2026 yang tadi saya bilang? Guidance-nya loan growth-nya tumbuh 8-10%. Ini lebih bagus daripada guidance 2025 di angka 6-8%. Ya, jadi ini masih ada potensi bertumbuh. Sedangkan net interest margin guidance 2026, artinya prediksinya mereka sendiri 2026 itu 5,4 sampai 5,6%, ini sedikit lebih rendah daripada realisasi 2025 di 5,7%. Tekanan pada loan yield diperkirakan masih berlanjut. Jadi kalau kalian berharap BCA naik cepat kayaknya agak susah gitu. Terus kemudian ada COC-nya dia 0,4 sampai 0,6% versus realisasi di 2025 0,5% yang artinya relatif stabil dengan pertimbangan cautious akibat masih tingginya ketidakpastian eksternal. Nah, kalau dibandingkan dengan emiten-emiten lain yang sejenis, sebenarnya BCA ini sudah termasuk yang bagus dan bahkan bisa dibilang paling bagus. Pertanyaannya, yang paling bagus aja turun begini. Kenapa? Kan tadi saya sudah bahas ya sebenarnya ya, karena pertumbuhan labanya tuh terendah dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun
2022 tadi ya, dari tahun 2020 sejak pandemi. Oke. Terus kemudian teman-teman, saat ini juga era suku bunga rendah, jadi suku bunga BI itu sudah turun 5 kali berturut-turut, sehingga itu berpotensi untuk menekan profitabilitas dari perbankan itu sendiri. Jadi menekan profitabilitas perbankan, terus pertumbuhan kreditnya kan juga kemarin nggak bisa tinggi ya, sekitar 6-8% aja. Tahun ini diperkirakan pertumbuhan kredit sekitar 8-10%. Jadi kalau saya melihat sebenarnya BCA dan perbankan Indonesia saat ini lagi dalam kondisi bertahan atau dalam kondisi defensif gitu loh. Jadi kondisi bertahan, bukan kondisi yang berkembang atau bertumbuh cepat gitu, tapi bertahan di tengah kondisi situasi seperti ini. Jadi kalau kalian berharap dia naiknya cepat agak susah, tapi kalian dapat dividen mungkin kalau dari harga sekarang kemungkinan dividen yieldnya 4%, sedangkan kalau BMRI dividen yieldnya bisa 8-9% dari harga sekarang. To be perfectly honest gitu ya. Oke, terus kemudian kita lanjut yuk dengan saham-saham yang lainnya. Jadi jangan di saham perbankan terus, boleh sih perbankan, kita bahas perbankan yang lain ya, karena aku agak bosan sebenarnya ngebahas sektor komoditas nikel dan lain-lain. Aku udah sering bahas, aku pengen bahas perbankan kecil-kecil yang lagi menarik, patternnya lagi malah bagus. Itu salah satunya, ini disclaimer banget guys, ini BGTG ya, jadi selingan dikit ya biar nggak komoditi terus gitu. Jadi BGTG ini meskipun sektornya nggak lagi seksi, tapi dia sempat breakout beberapa waktu lalu di 6 Januari dan dia lagi sideways di sini. Dia membentuk pattern anak tangga yang lumayan rapi gitu ya. Jadi ini adalah anak tangga pertama dia dari Agustus kemarin dan sekarang lagi membentuk anak tangga kedua, support di 134 gitu. Kemudian bagaimana dengan BBTN yang dapat sentimen positif dari berbagai macam kebijakan yang mendorong sektor properti? BBTN ini sebenarnya diam-diam dia juga merangkak naik teman-teman. Jadi tidak hanya saham properti aja, perhatikan BBTN breakout pada 14 Januari kemarin dan diam-diam dia merangkak naik. Sekarang M-Trade ada posisi ya kurang lebih cuan baru sekitar 6%-an. Ada satu pattern yang menarik di BBTN yaitu pattern V-shape recovery. Artinya ini adalah pattern namanya recovery, berarti perbaikan dari bearish menjadi lumayan lah, sekarang sudah agak-agak bullish sedikit gitu ya. Terus kemudian kembali ke sektor yang lagi seksi sekarang ini, banyak ditanyain teman-teman semuanya. Tadi pada nanya Bumi Medco, Archie, ada PNLF yang belum terjawab. Sekarang Daniel Suryanto nanya banget tentang grup ADRO, AADI, ADMR dan juga Antam. Aku akan bahas. Watchlistnya besok dibahas di morning briefing M-Trade ya. Jadi ada beberapa saham yang akan dibahas di morning briefing M-Trade yang saya kayaknya nggak akan bahas di sini. Jadi biar eksklusif untuk M-Traders kita gitu watchlistnya gitu ya. Jadi ini untuk pertanyaan dari kalian ya. Ini ADRO gimana sih kabarnya, hari ini turun, dia bakalan bisa gimana? Gambarnya gini kira-kira. Ini bisa turun normal. Nah, tapi saya melihat ini turunnya hanya jangka pendek aja. Kayak gini. Jadi jangan buy dulu, tunggu turun dulu aja. Terus kemudian Daniel juga nanya, Daniel Suryanto nanya AADI ya. Jadi Daniel Suryanto nanya AADI, ADI-nya juga turun. Ini anak aku juga nanya tadi, makanya ini udah kegambar kayak gini. Ma, aku punya AADI, jual nggak ma? Dasar anaknya Ellen May ini ya, punya M-Trade nggak dipakai, maunya analisis mama gitu. Padahal analisis mama sama kayak analisis M-Trade ya. Jadi ini 8,97% nih cuannya dia tadi, kurang lebih kayak cuannya M-Trade ya. Jadi sebelumnya sempat cuan 20%, dia turun segini, tapi dia percaya mama, ya wes dia hold. Dan saya bilang, tapi nak kamu mesti siap loh, ini kalau misalkan ada retracement bisa segini, nanti cuan kamu bisa tergerus sedikit. Tapi ya kalau mau profit taking jangka pendek, setengahnya hold buat jangka menengah, kurang lebih mirip kayak M-Trade ya sarannya. Oke, terus jadi AADI kayak gitu bisa turun normal, habis itu naik lagi karena patternnya masih konvergen. Dan ini 23 Januari kemarin naik baru tarikan pertama gitu. Terus kemudian kita mau ke ADMR di sini juga menarik sekali chartnya ya. Jadi kalian udah ngelihat gambar ini anak saya juga nanya tadi, mama ADMR kayak gimana? ADMR aku bilang dia bisa turun
Kemungkinan pertama 1935, the worst case scenario sampai 1820. Jadi ujung-ujungnya dia nanya lagi jual nggak gitu. Aku lupa dia modalnya di angka berapa. Tapi yang dia modalnya segini nih, dia cuan 58% ya. Aku jadi lihat ini. Tapi kalau kalian ngikut M-Trade itu cuannya udah 100% lebih, sempat 119%, 110%-an. M-Trade nothing to lose kalau misalkan ada retracement di sini ya. Jadi kayak bumi sih, ada retracement di sini ya. Kita nanti akan lihat sikon apakah kita akan sell dulu masuk lagi atau kita tahan biar bisa cuannya jadi 200%. Emang bisa jadi 200%? Ya nobody knows gitu. Tapi kalau ini turun di sini, ini jadi kesempatan buat kalian masuk jangka pendek sebenarnya. Kalian yang di TokTok yang di YT pasti bingung kalau kalian nggak lihat di igoy aku @ellenmay_official. Terus kemudian aku mau bahas PNLF masih dari pertanyaan Rika Gev. Ini banyak banget yang nanya, yang like pertanyaannya dia. Jadi kesimpulannya banyak yang mau nanya saham ini. PNLF gimana nih? Tadi anak aku juga nanya, lagi-lagi anak aku nanya, sahamnya dia kurang lebih mirip kayak M-Trade. Ya, gitu. Jadi aku bilang, aku tebakin dia, nak ini gimana nak? Breakdown mama gitu. Terus tapi gimana lihat volumenya? Kecil mah gitu. Jadi mesti gimana? Ya nggak tahu mah mesti gimana. Terus saya tanyain, jadi gimana, jual nggak gitu? Kamu punya di harga berapa? Dia punyanya sama kayak M-Trade di sini. Terus ku tanya kan diapain gitu? Ku tanya gitu, lu rugi berapa? 5%. Oke, sekarang mau jual nggak 5% kayak gini? Terus saya kasih tahu lagi nih masih ada satu support gede di sini. Dia bilang enggak, aku nggak jual dulu, tunggu kalau nanti breakdown volume gede, oh kemajuan bisa jawab. Daripada terserah mah, oke menurut mama gimana? Terus ujung-ujungnya dia ngantuk guys, jet lag mah ngantuk, ya udah sahamnya titip mama aja, enak aja loh. Oke, ya jadi intinya PNLF hari ini memang ada breakdown kecil tapi masih ketahan satu support gede 284 ya. Jadi kalau misalkan jatuh lagi di sini dengan volume gede baru tuh ciao. Sekarang ini lagi ujian mental aja gitu. Karena M-Trade juga masuknya kemarin juga nggak ketinggian, nggak ngejar sampai di atas-atas. Ya, aku kayaknya hari ini banyak jawabin pertanyaan. Lidwina Petriela ini nanya Dewa dan Bumi, berhubung buminya sudah aku bahas tadi lumayan detail, aku mau ngebahas Dewa. Ujung-ujungnya tiap hari yang ditanyain sahamnya ini aja. Sebenarnya jujur aku agak bosan sedikit, tapi pertanyaan kalian artinya kebutuhan kalian, ya sudah saya jawab ya. Oke, jadi ada saham yang agak jarang dibahas, besok akan dibahas di morning briefing M-Trade dan belum ngegas, masih baru mulai manasin mesin gitu, belum lepas landas juga. Besok ya kita bahas ya sahamnya apa. Oke, dan sektornya apa yang belum ngegas. Oke, perhatikan di sini. Ini Dewa tuh dia udah turun sampai ke Fibo 50% ya. Jadi kemungkinan retracementnya kalau ada turun lagi sedikit lagi sampai ke sini 585-an. Dan kita udah mulai nge-watch lagi saham ini untuk buy gitu ya. Dan demikian pula dengan saham, kita coba lihat Raja dan Ratu itu sebenarnya, terutama Ratu ya, itu tuh sebenarnya kedampak positif loh dengan kondisi perminyakan yang mulai bullish ini. Jadi Raja Ratu itu udah kita mulai akan watch lagi di sini di area support ini, dekat dikit lagi mungkin sekitaran level 5 ribuan. Kita akan mulai watch lagi buat saham Raja gitu. Ya, jadi ada potensi turun dikit terus kemudian jadi kayak gini. Tapi disclaimer guys. Terus kemudian Ratu ya, ini Ratu mungkin kalian ada yang nyangkut di sini, ini sadis banget. Koreksinya nih sadis banget, makanya stop loss itu penting. Jangan cuma pakai berita doang ini mau masuk MSCI apalah gitu. Ya ini kita mau watch lagi. Sementara ini kemarin turun ya, bearish ya, kita akan watch lagi. Tapi yang namanya watch belum tentu langsung dibeli gitu. Oke, terus aku mau cek lagi pertanyaan dari kalian. Harum dan BRMS Agus Budiartono. BRMS sudah aku bahas, mari kita bahas Harum. Harum, ngertilah kalian, ini aku menggambarin anakku tadi, dia nanya sampai 2 kali. Harum cut with handle. Kalau mau buy di area sekitar 1175. 1175 itu lebih aman, lebih low risk. Oke ya. Jadi sementara kita masih hold, stop loss jika turun di bawah 1175, di bawah bukan pas. Kemudian Zia dia nanya, aduh banyak banget yang ditanya. NCKL Archie udah dibahas, Bufa sudah dibahas, Toba dia ketik sampai 2 kali.
NCKL, Toba dan Akra yang belum dibahas. Akra ke dampak positif soal perminyakan, dan kemarin baru aja breakout, hari ini sideways doang, normal aja. Aku langsung gambar aja perkiraannya Akra tuh bentuknya kayak gimana sih. Kok bisa sih ngegambar kayak gini jam terbang guys? Cie, songong ya. Oke, kira-kira kayak gini, disclaimer ya, kurang lebih lah, kadang bisa pas banget, kadang bisa meleset dikit-dikit gitu, disclaimer guys. Sideways-nya gede banget dan dia masih sideways sekarang, tapi sentimennya positif. Terus kemudian NCKL dan Toba, aku ke Toba dulu aja. Toba, nih kalian lihat sendiri gambarnya nih, di dekat support. Ini digambar beberapa hari yang lalu, jadi ini ngikutin ya. Nah, ini dia dekat support 815 low risk. Kalau mau buy on support, disclaimer juga guys, dan arahnya bisa kayak gini. Oke ya, ini masih di bawah banget. Terus kemudian satu sektor dengan Toba ada MHKI, yang ini resikonya tinggi banget guys, jadi hati-hati kalau kalian masih pemula. Terus kemudian ada OASA juga, ini very high return and very high risk, jadi M-Trade udah ada di bawah di sekitar 390-an. Ini lagi retrace normal dan masih bisa naik. Oke, terus kayaknya yang nonton udah mulai agak-agak berkurang dan aku udah ngoceh terus dari tadi. Aku nyalain komennya, bahas AADI, sudah dibahas AADI-nya. AADI itu kalau turun lagi itu bagus banget loh. Kalau turun lagi, kok malah nggak turun? Ya, dividennya gede. Akra juga dividennya gede. FUTR Pani, yang di TokTok nanya FUTR Pani, Nani nanya Indi, AMMN. Oke, mari kita bahas Indi. Kayak pertanyaan anakku, Indi gimana mah? Aku lucu. Ini ada conversation saya dengan anak saya, lucu sekali. Dia gini, dia bilang gini, "Mah, Pa, Indi aku jual untungnya cuma 75% loh." Songong nih anak Ellen May nih. Cuman 75% loh. Dia dengan polos banget beneran. Hah? Berapa nak? 75%. Cuman lu bilang, iya, karena kemarin harusnya untungnya aku 90% loh mah. Aku telat jualnya cuan 75%. Ya udah, itu udah bagus gitu ya. Anti uncle mau cari cuan 75% di luar sana nggak gampang nak, karena lu anak Ellen May aja dapat bocoran terus. Anak M-Trade juga dapat bocoran sih, anaknya M-Trade. Oke ya, jadi Indi gimana? Indi bakal ada retracement atau normal correction, bisa sampai ke level 3030 normally. 2790, the worst case scenario bisa sampai 2570. Jadi kalau kamu nggak jual, nah itu kamu bisa cuannya sisa 35% aja, meskipun setelah itu potensi naik lagi. Gitu. Nangkep ya yang punya Indi ya. Jadi kamu mau jual atau mau enggak, sebenarnya either way oke. Kamu mau jual habis itu buyback lagi nanti, atau kamu jual separuh itu oke juga, separuh buat jangka menengah, tapi kamu harus siap. M-Traders tuh diajarin. Tadi ada broadcastnya dan bahkan dibikinin artikelnya saham apa aja yang bakalan retrace dan cuan lu bisa jadi berkurang seberapa gitu loh. Disiapin mentalnya di M-Trade gitu. Kayak Inet banyak banget yang ditanyain, kayaknya di luar sana banyak banget yang trading Inet. Ini udah tak gambar dari kemarin, dah aku nggak usah ngoceh ya. Ini kayaknya gambarnya terlalu optimis deh. Oke, ada dua skenario, bisa begini. Kemudian skenario kedua, either way akan naik duluan, ada pantulan sedikit ya. Itu untuk Inet. Terus kemudian tadi nanya apa lagi ya? Cuan CDIA lagi downtrend guys, udah aku bahas terus. Kena support sih, ada potensi pantulan tapi nggak akan setinggi ini pantulannya. Gambarnya aku rapiin dikit ya. Jadi masih turun arahnya. Dia naik untuk turun. CTRA masih di stage 1 kayak BSDE, kayak P1, nggak ada perubahan. Belum ada perubahan yang signifikan. Ya, masih di stage 1. Ini just normal aja turunnya, P1 juga turunnya normal aja. PGIO diuntungkan dengan sentimen positif dari minyak. Terus BKSL, aku mau bahas sedikit soal BKSL. Oke, jadi dia dapat izin proyek properti dibuka lagi. Jadi Gubernur Jawa Barat ini nyabut moratorium izin pembangunan perumahan mulai Februari 2026, artinya izin proyek properti dibuka lagi setelah sebelumnya dibatasin. Dan
Ini arahnya sementara ke 184 bisa sampai ke 197, hold aja dulu, trailing stop kalau turun di bawah 146 gitu. Oke, aku udah capek ngoceh, udah jam 9:11 juga. Aku summary. Satu, komoditas itu masih penting banget diperhatiin. Komoditas nikel, emas, energi, migas, batu bara, semua metals itu akan ganti-gantian. Jadi kalau sekarang metalsnya ketinggian, ya berarti mesti dicari komoditas apa yang masih di bawah gitu kan ya. Terus kemudian dua, sektor yang sensitif dengan suku bunga ya, ini properti kayaknya bisa mulai jalan tapi nggak akan secepat sektor komoditas. Terus by the way ada kode promo sebentar lagi, cuman sampai dipakai jam 12 malam doang seperti biasa tiap malam kalau pas lagi saya in the mood ya. Oke, terus kemudian sektor perbankan ini guidance-nya lebih bagus daripada 2025 tapi masih belum terlalu tinggi. Dan kalau BCA ini labanya nggak sebagus dari tahun 2020 sampai 2024 kemarin. Sekarang labanya pertumbuhannya ya, pertumbuhan labanya nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Itu aja BCA. Jadi kalian mesti harus antisipasi dengan 3 perbankan besar lainnya. Cuman dividennya kan lumayan gede gitu ya kalau 3 perbankan besar lain gitu. Cuman kamu harus antisipasi dengan harga sahamnya. You know what I mean? Oke ya, udah itu aja. Jadi sekarang fokusnya di komoditi muter-muter gitu. Terus saham Konglo yang belakangan ini turun, banyak yang udah mulai dekat support. Lihat aja di M-Trade besok. Aku sudah capek ngoceh tiap hari kode promo mulu, Miss. Oh ya udah nggak usah kalau gitu ya, nggak jadi kode promo malam hari ini. Langsung aja ikut M-Trade Start hari Sabtu tanggal 7 Februari jam 10 pagi. Miss tadi katanya mau bahas NCKL. Dibahas, kasih kode promo nggak? Kasih kode promo, katanya tiap hari kode promo. NCKL, dia bisa turun dikit sih sampai ke 1400. Ini yang jangka pendek kita bakalan cowok dulu kayaknya gitu. Oke. Kasih kode promonya new buat teman-teman yang masih baru. Kodenya new aja, new buat newbie. Udah capek ngomong, bye, good night. Yang punya BCA dipindahin nggak itu? Kalau duit dingin sih nggak usah buat investasi jangka panjang. Kecuali duit panas, nggak punya modal buat trading. Aduh, say Widya, Bumi BCA sudah aku bahas sampai muntuk. Wes ya. Ya udah gitu aja. Kode promonya sampai jam 12 malam doang ya, gitu. Dan itu terbatas, nggak semua orang bisa dapat. Thank you Pak Jungki, terima kasih semuanya. Salam profit, selamat malam.